Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Padang TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Oktafril Febriansyah kembali hadir menjumpai Anda pemirsa dalam program Dialog Tentang Sumbar. Pemirsa, sudah 3 hari sejak terjadinya gempa dan juga Galodo yang terjadi Pasaman Barat. Hari ini masih menyisakan derita yang mendalam bagi masyarakat Kabupaten Pasaman dan juga Pasaman Barat. Dan pemirsa, kita akan bahas selengkapnya malam hari ini bagaimana keadaan di sana dan apa penyebab terjadi gempa dan seperti apa langkah ke depannya. Dalam Dialog Tentang Sumbar malam hari ini, tanggap darurat gempa Pasbar dan Pasaman. Telah hadir Ketua Forum PRB Sumatera Barat, Bung Hidayatul Irwan. Assalamualaikum Bang Dayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana untuk suara? Bisa didengar jelas di studio? Baik, selamat malam. Ini posisi lagi di mana Bang Dayat? Ini baru keluar dari Malampah. Saya lagi di perjalanan, jadi terpaksa harus cari tempat untuk... Artinya ini masih di Pasaman? Masih, baru keluar dari Malampah ini. Baik, oke. Juga telah hadir pakar gempa Bung Badrul Mustafa. Assalamualaikum Bang Badrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabarnya Bang? Baik, alhamdulillah sehat. Ini semoga kita sehat semua ya. baik. Ini wallpapernya apa nih Bang? Ini gempa di Megatrust Mentawai ini. Baik. Yang Oke, baik. Kita juga mengundang pemirsa Sekda Kabupaten Pasaman dan juga BPBD Pasaman Barat. Namun masih dalam menghubungkan, kita akan lanjutkan dialog. Saya mau kepada Bung Hidayatul Irwan terlebih dahulu yang sudah 3 hari di sana. Bang Irwan, boleh dilaporkan atau disampaikan kepada masyarakat luas hari ini bagaimana keadaan di Pasaman selama pantauan dari Bang Irwan di sana? Oke, baik. Terima kasih teman-teman para pemirsa di Padang TV di mana saja berada, kawan di studio. Pertama, kami memang pada hari pertama sudah berada di lapangan. Ada beberapa tim dari anggota Forum PRB yang sudah terjun langsung setelah terjadinya bencana. Ada yang ke Pasaman dan ada yang ke Pasaman Barat. Saya kebetulan ada di hari pertama sampai tadi malam, sampai tadi pagi ada di Pasaman Barat. Semua lembaga, para aktor-aktor penanganan bencana itu sebenarnya sudah bekerja siang malam, malah sampai pagi sesuai dengan kapasitas dan sumber daya yang mereka miliki. Antusias dari masyarakat juga sudah hadir di Pasaman, bentuk rasa empati pada saudara-saudara kita, baik yang berada di Pasaman, di Kajai, kemudian di Talu, kemudian di Malampah, Kecamatan Tigonagari. Nah, tentu saja luasnya area, kemudian keterbatasan dari sumber daya yang ada, dengan beberapa kendala-kendala di lapangan, itu masih memerlukan penanganan yang sudah ditetapkan oleh Bupati, tanggap darurat 14 hari ke depan. Jadi kalau dihitung dari tanggal 25, Bupati Pasaman Barat terutama yang sudah awal lebih dahulu mengeluarkan pernyataan dan status darurat, dari tanggal 25 maka akan ada sekitar 11 hari ke depan lagi untuk bagaimana pelaksanaan penanganan darurat bencana di 2 kabupaten dan 3 kecamatan itu bisa memberikan harapan untuk para korban bisa ditangani. Walaupun di sana sini kita masih melihat beberapa hal-hal yang perlu dibenahi. Namun sepanjang yang saya lihat, para aktor-aktor tanggap darurat dari semua lembaga, baik dari pemerintah, dari TNI, dari Polri, dari PMI, dari Basnas, dari BUMN, dari lembaga-lembaga masyarakat, kawan-kawan di LSM juga sudah berjibaku sebenarnya untuk bisa memberikan yang terbaik bagi para korban. Namun tentu saja ini berproses, terutama kesiapan dari aparatur sendiri yang memimpin untuk melaksanakan kegiatan, sehingga yang sudah diregulasikan di aturan bahwa penanganan darurat itu harus cepat tanggap
dan terkoordinir. Nah, ini yang saya lihat, kemudian mendampingi khususnya di Pasaman Barat untuk bagaimana sebuah posko itu bisa berjalan sesuai dengan regulasi dan aturan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Ini yang baru saya lihat. Demikian Bang di studio. Baik, dari Kabupaten Pasaman dan juga Pasaman Barat ini, yang kabupaten mana yang paling parah dan kerugian paling banyak, baik itu jiwa dan juga kerugian harta lainnya, Pak? Untuk kerugian sebenarnya secara teknis itu kan belum dihitung oleh tim yang akan memberikan analisa informasi kerugian. Tapi dari sisi dampak, ini yang saya lihat, kalau di Pasaman Barat itu ada di Kenagarian Kajai dan ada juga di Talu. Di Pasaman itu di Malampah. Kebetulan saya tadi dari Malampah, salah satu jorong di sana. Kebetulan teman-teman PMI ada di jorong yang paling terjauh, ada sekitar 191 kakak dan agak menyebar. Tapi kalau di Kajai, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau itu tidak menyebar seperti kondisi di Pasaman ya. Dua-duanya punya tantangan tersendiri dari sisi geografis dan demografis. Ada beberapa hal-hal yang memang penanganannya itu agak spesifik gitu, sesuai dengan jarak. Contohnya saja di Pasaman Barat, lokasi bencana itu dengan posko utama dengan kantor bupati itu tidak sejauh ada yang di Pasaman. Malah lokasi yang ada di Pasaman ke kantor camat dari Jorong Durian Nojo yang saya kunjungi tadi itu sangat jauh sekali gitu. Nah, tentu saja ini tantangannya yang berbeda. Tapi dari sisi angka-angka yang memang sampai malam ini belum dirilis secara resmi, masih perlu diupdate. Yang pengungsi yang masih banyak terdata itu ada di Pasaman Barat dibandingkan dengan di Pasaman. Nah, ini yang kita coba analisa, kita lihat di posko. Demikian Bang. Baik, saya mau kepada Bang Badrul Mustafa. Bang Badrul, Iya. ini sudah hari ketiga bencana di Pasaman Barat dan juga Pasaman. Bagaimana Bang Badrul melihatnya sejauh ini, perkembangan dari kejadian dan musibah yang mengalami Sumbar ini? Ya, jadi gempa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Februari yang lalu itu adalah gempa tektonik akibat pergeseran sesar mendatar yang namanya sesar Semangko di segmen Sumpur atau Angkola ya, Sumpur atau Angkola atau Barumun ya. Tapi kenapa atau ya, karena segmen Sumpur itu total berada di Pasaman ya, di Sumatera Barat. Sedangkan segmen yang di utaranya itu Angkola dan Barumun itu adalah ujung selatan dari sesar Angkola dan Barumun yang sebagian besarnya berada di Sumatera Utara ya. Nah, mengenai segmen ini dulu kita sudah sering peringatkan di dalam setiap acara sosialisasi terkait dengan gempa dan tsunami ya. Kita bersama-sama dengan pemerintah provinsi melalui BPBD ya, atau kota dan kabupaten melalui BPBD-nya juga bersama teman-teman relawan, teman-teman forum PRB ya. Kita dulu kan memang agak terfokus menghadapi gempa yang berpotensi tsunami yang berasal dari Megatrust Mentawai, khususnya segmen Siberut, karena memang masih menyimpan 2/3 lagi energi yang belum keluar. Tetapi kami ingatkan bahwa jangan lupakan gempa yang berasal dari sesar Semangko, khususnya segmen Sumpur ini yang berada di Pasaman. Kenapa demikian? Karena yang pertama, periode ulang dari gempa tektonik yang berada di darat itu lebih pendek. Nah, akan halnya segmen Sumpur ini sudah
terhitung cukup lama sebetulnya untuk periode ulang yang terjadi di darat, ya kan. Nah, termasuk juga segmen yang Solok Selatan Suliti yang merupakan sambungan dari segmen Siulak di Kerinci Sungai Puno, ya. Itu kita ingatkan juga. Nah, setelah kita dulu tanggal 6 Maret 2007 itu terjadi gempa darat juga segmen Siano dan Sumani dulu, ya, berbeda 2 jam dengan segmen Siano, ya kan. Nah, itu sudah terjadi. Nah, kita ingatkan yang segmen Sumpurni, ya. Dan terjadilah, ya, akhirnya pada tanggal 25 Februari yang lalu, ya. Nah, itu. Nah, jadi apa yang terjadi di segmen ini, ya, di Pasaman ini adalah secara keilmuan geofisika dan geologi itu memang wajar terjadi. Itu fenomena alam, ya, karena di situ di sepanjang pergeseran sesar mendatar Semangko ini terakumulasi energi, ya. Nah, cuman kita memang tidak tahu kapan persisnya akan terjadi, sehingga kita tentu di setiap wilayah yang berpotensi terdampak gempa itu kita harus selalu melakukan kesiapsiagaan, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapinya. Nah, itu Bung yang terjadi di Pasaman ini. Berarti sudah lama juga diingatkan tentang bahaya ini, ya, Bang Bodrol, ya? Sudah diingatkan. Dan artinya kita mengingatkan itu tentu harus melakukan mitigasi. Mumpung sebelum terjadi, maka mitigasi yang kita lakukan tentu klasifikasinya adalah mitigasi prabencana. Dan seperti yang sering kita ingatkan, ya, bahwa setiap bencana seperti gempa ini yang selalu menimbulkan kerugian, ya, baik jiwa maupun harta benda adalah runtuhnya bangunan, ya, runtuhnya bangunan. Jadi penting sekali bangunan itu berwawasan bencana, artinya bangunan itu harus aman atau ramah gempa, ya kan. Nah, kemudian kebetulan kemarin saya menumpang, ya, dengan rekan-rekan dari BSMI Sumbar, ya. Kami juga kontak dengan teman-teman rekan-rekan kami Forum PRB, terutama Bung Tommy, ya, Tommy Sutanto, bahwa saya ke sana, hanya saja berangkat pagi subuh, tengah malam sudah pulang lagi, ya, teman-teman untuk mendatai tentang, ya, tentu terkait dengan masalah kesehatan. Saya meneliti daerah dekat epicentrum gempa, seperti apa pengaruhnya. Ya, tentu terkait dengan intensitas MMI-nya, Modified Mercalli Intensity. Dan benar bahwa, ya, di daerah seperti yang tadi Bung Hidayat, ya, ketua kami Forum PRB menyampaikan bahwa di Malampah adalah termasuk daerah yang tinggi kerusakannya, intensitasnya di situ tinggi karena dekat sekali dengan epicentrum gempa. Jadi biasanya daerah yang berada di sekitar epicentrum gempa itu adalah daerah yang paling tinggi intensitasnya, artinya paling tinggi kerusakannya. Kami lihat di situ di Nagari Malampah, lalu Jorong Siparayo namanya, Kampung Awu, itu kira-kira 80-90% bangunan itu tidak layak huni. Nah, kemudian setelah kami lihat banyak bangunan itu memang tidak memenuhi standar, itu bangunan lama. Nah, itu yang terjadi. Oke. Baik, saya sapa juga telah hadir Bapak Sekda Kabupaten Pasaman Barat, Pak Mara Ondak. Assalamualaikum, Pak Sekda. Pasaman maksud kami. Sekda Pasaman maksud. Baik, Pak Sekda Pasaman maksud kami. Selamat malam, Pak Sekda. Selamat malam, Pak. Apa kabarnya, Pak, hari ini? Alhamdulillah hujan, Pak. Mohon maaf suara ini lagi hujan lebat. Baik. Oke, Pak Sekda, boleh dilaporkan kepada kami kondisi terkini di lapangan, bagaimana dengan korban jiwa dan kerugian, dan serta pengungsian yang katanya di sana juga sulit terjangkau karena medan yang cukup sulit juga. Makasih, Pak. Baik, saya sampaikan bahwa sampai saat ini jumlah korban jiwa di Pasaman itu ada 6 orang dan 5 orang masih tidak ditemukan.
Baik. Jadi 6 orang meninggal dunia, 5 belum ditemukan. Saya bilang belum ditemukan ya Pak, karena kita nggak tahu apakah masih hidup atau tidak. Tapi yang secara pasti yang 5 lagi itu ikut kerja, sama-sama bekerja bersama yang satu telah dievakuasi kemarin Pak. Itu tentang kondisi korban. Tentang pengungsi saat ini sangat prihatinkan. Hari ini lagi hujan. Masyarakat kita ini kan trauma dengan gedung. Mereka bertahan di tenda-tenda yang masih kurang layak, Pak. Mohon maaf. Ini di seberang ini di sekitar di posko kita ini kan banyak, ada hampir 1000-an pengungsi, tapi nggak mau masuk kantor camat, masuk mustola, masuk masjid nggak mau. Mereka masih trauma dengan masuk gedung seperti itu, Pak. Baik. Oke. Pak Sekda, Bapak Bupati kan sudah mengeluarkan tanggap darurat yang ditetapkan 14 hari lamanya ini. Tentu yang paling penting bagi kita bagaimana manajemen terhadap korban dan juga pengungsian. Sejauh ini bagaimana Pak terhadap korban di pengungsian ini? Apakah sudah memadai atau belum? Kalau kita jujur, kita berusaha dengan segala sumber daya ada pada kita Pak. Saya kemarin kita sudah dibantu tenda oleh Kemensos, BB, oleh kabupaten kota lain, disumbar oleh provinsi sendiri. Secara umum, secara sederhana, yang pasti saat ini kawan-kawan pengungsi itu sudah bisa berteduh di bawah tenda-tenda pengungsian. Kalaupun secara teknis sebenarnya sebagian besar itu belum memenuhi syarat. Tapi mulai Maret itu Pak, kami bersama dengan Kemensos sudah mulai masang-masang tenda, ada yang pemilih dan lain-lainnya. Sampai juga kami masih akan pasang tenda-tenda yang lebih baik, karena begini Pak, enggak semua mereka mau mengungsi. Sebagian masyarakat kita itu mereka masih bertahan di depan rumah mereka, sehingga tenda-tenda mereka itu hanya diisi 10-15 orang, dan itu salah satunya. Jadi tenda yang menyebar, yang sampai saat ini kalau data terakhir kita tempat berdiri itu 84 tenda. 84 lokasi. Data terakhir ini 84 lokasi sampai malam ini ya. Dan itu ada yang hanya yang 6, 7 dan lain-lain, dan ada yang kelompok emak. Dan ada yang mereka itu di luar kabupaten, yaitu masuk di daerah Agam. Itu yang satu. Yang kedua, memang ada daerah yang kesana itu karena geografi susah, jembatan putus. Tapi apa yang kami rasakan saat ini adalah masalah air bersih, genset, tenda, itu yang paling utama sebenarnya. Air bersih ini kami coba mulai hari ini distribusikan tong-tong air yang kapasitas 1000, deki air kapasitas 1000 liter, sampai tadi sore itu baru 10 tangki air di pengungsian, kemudian dengan tangki-tangki PDAM, dan yang juga dibantu dengan tangki-tangki pemadam kebakaran dan dibantu oleh beberapa kabupaten kota kami. Kondisinya seperti sekarang. Sedangkan logistik itu setiap yang direkomendasikan selalu kami antar ke lokasi. Di mana yang mereka minta kami antar langsung ke lokasi Pak, sesuai kebutuhan yang telah sampai pada kami. Demikian Pak, terima kasih. Baik, berarti memang masyarakat masih enggan untuk masuk ke dalam rumahnya ya Pak ya? Tidak diperbolehkan juga atau bagaimana? Mereka yang enggan Pak, kan kita bisa di gedung itu kan di gedung sekolah masih utuh sebenarnya lebih enak, lebih ini. Tapi mereka masuk gedung itu atau rumah itu yang mereka masih trauma sampai saat ini. Maka perlu pendekatan, perlu ini kadang-kadang kawan-kawan kesehatan juga yang punya pos-pos tertentu, orang-orang di PPI kami juga sudah mulai healing dengan anak gitu Pak. Mereka yang masih trauma dengan masuk gedung sampai saat ini. Karena di Pasaman beberapa kali lalu juga masih bergetar Pak. Beberapa jamaah itu juga masih terjadi gempa-gempa yang tak terlalu keras tapi masih sangat terasa. Baik, artinya hampir setiap hari masih ada gempa-gempa susulan seperti itu ya Pak Sekda ya? Iya, masih tetap Pak. Ya, karena yang terakhir ini menjelang maghrib itu masih terjadi gempa, tapi tidak terlalu, hanya getaran-getaran kecil Pak. Baik, lantas bagaimana dengan korban-korban yang berada di rumah sakit, korban yang cedera, bagaimana penanganan mereka sejauh ini Pak? Alhamdulillah
di tempat kami rujuk itu ada beberapa rumah sakit dan kami monitoring, ada selalu oleh kawan-kawan di Dankes juga, mereka sama dengan saya Pak, tidak pernah pulang ke rumah, kami tetap di lokasi bencana. Saya sebagai sekda itu merangkap eksekusi kepala BPBD Pak, saya nggak pernah pulang ke Stabing, kadis kesehatan juga, kadis sosial juga, kami tetap berusaha dan kami memonitor seluruh korban-korban yang dirujuk ke rumah sakit dan begitu juga pulang Pak. Dan kami kunjungi kan ada datanya, dikunjungi di mana mereka hinap, di mana mereka dirawat dan selalu ada tiap hari yang mengunjungi mereka. Tapi jaringan internet dan juga telepon ini sudah aktif kembali ya Pak ya? Masih terjangkau ke lokasi-lokasi tersebut? Sebagian dapat Pak, sebagian belum. Kami coba orang ini di posko-posko mulai terjangkau tapi belum menyeluruh. Tadi juga sudah kami minta bantuan dengan orari tinggi, orari juga sudah. Karena belum boleh sampai kalaupun ada kerjasama dengan PLN dan juga PJU kita udah 2 hari ini bahas berbagi oleh dinas belum. Hal ini juga mungkin membuat sulitnya menjangkau lokasi-lokasi yang cukup jauh ya Pak ya, untuk khususnya untuk memberikan bantuan ini. Bisa sebenarnya tidak seperti itu karena memang terlalu banyak, salah satu yang kendala terlalu banyak tenda-tenda pengungsian Pak, sehingga memang butuh mobilisasi logistik itu kita membutuhkan kendaraan dan juga SDM yang ya banyak. Kemudian karena air bersih kan keterbatasan dengan tangki air dan genset juga itu kadang-kadang menyulitkan, sehingga kita hanya bisa ada keterbatasan. Tapi kami seluruh pos atau seluruh tenda-tenda itu setiap hari selalu kami, tidak seperti yang ada pemerintahan yang tadi itu saya tidak setuju karena itu yang ada gerak itu ya kawan-kawan masih memberikan bantuan tapi nggak pernah dapat. Memang ada juga kendala-kendala kita, tapi kita maklum mereka kan saat ini dalam masa traumatik Pak. Demikian Pak, kasih. Baik, oke saya kembali kepada Bung Hidayatul Irwan. Pak Irwan Ya. sendiri yang sudah beberapa hari ini, Pak Dayat yang sudah beberapa hari ini di lapangan, bagaimana Pak Dayat melihat kondisi korban dan juga tempat-tempat pengungsiannya Pak? Apakah sudah layak dan tersentuh semuanya untuk bantuan? Ya, selamat malam Pak Sekda, Pak Badrul. Ya. Jadi untuk penanganan korban yang meninggal sama yang luka-luka itu sebenarnya sudah dilakukan sebagaimana mestinya. Sebenarnya penanganan setiap bencana itu bukan korban yang luka atau meninggal, adalah korban yang hidup. Ini sebenarnya yang perlu mendapat perhatian khusus. Kenapa demikian? Sebagaimana disampaikan oleh Pak Sekda tadi bahwa lokasi yang luas, kemudian keterbatasan dari sumber daya untuk menjangkau dan memenuhi semua kebutuhan dasar, terutama untuk masalah bagaimana mereka terlindung dari hujan dan panas, kemudian berbicara juga masalah privasi mereka, itu sebenarnya sampai saat ini belum semuanya, baik di Pasaman maupun di Pasaman Barat. Kalau di Pasaman, Pak Sekda, saya barusan dari salah satu kampung Durian Gunjo, kemudian Jorong Simpang Rayo, Malampah itu, yang pernah dikunjungi Bu Risma. Di sana itu ada 191 kakak. Dan di sana salah satu lembaga anggota Forum PRB, Palang Merah Indonesia, mendirikan posko untuk mendampingi masyarakat yang berada di sana. Alhamdulillah kita juga support tentang tenda-tenda family tent. Namun masih ada juga mereka yang belum dapat, karena memang jumlahnya banyak sekali dan mereka sebenarnya tidak mau pindah dari daerah tersebut. Ada kearifan lokal yang membuat mereka tidak bisa diungsikan, sehingga mereka memilih tempat-tempat yang terdekat. Harapannya bagaimana nanti Komando Tanggap Darurat mudah-mudahan
Pasaman sudah punya sistem komando penanganan daruratnya. Kalau di Pasaman Barat, karena saya mendampingi, sudah ditandatangani SK-nya sama Bupati. Nah, Pasaman dengan adanya komando penanganan darurat berarti koordinasi, komunikasi semua aktor bencana itu bisa lebih dioptimalkan, baik dari sisi koordinasinya, pendataannya, kemudian distribusi dan lain sebagainya. Ini penting supaya tidak ada daerah-daerah yang yang merasa yang dapat kelebihan dari bantuan, ada yang belum. Nah, alhamdulillah di Durian Gunjo tersebut itu kerjasama beberapa aktor bencana, ada juga Tagana di sana menyiapkan dapur umum, kemudian ada PMI juga yang merupakan pelayanan, ada kesehatan juga di sana. Nah, masyarakat dengan dikoordinir secara baik, kemudian memberikan pengertian kepada mereka, sekalipun kita tahu bahwa mereka itu satu keluarga itu hanya dapat nasi 5 bungkus, tapi mereka merasa nyaman juga karena merasa diperlakukan dengan baik walaupun masih ada keterbatasan. Nah, demikian juga di Pasaman Barat, di Kajai maupun di daerah Talu. Ini suatu hal yang bisa dimaklumi, tetapi gerak cepat dari komando penanganan darurat secara efektif dan efisien mudah-mudahan bisa membantu masyarakat kita yang sampai saat sekarang, terutama pada hujan-hujan ini ya, yang sangat riskan terhadap kondisi kesehatan, kemudian kondisi psikologis dari masyarakat tersebut. Kalau boleh saya mengusulkan sama pemerintah dari forum PRB, itu di dalam renopnya sudah ada sebuah rencana transisi darurat. Jadi tidak hanya terfokus kepada pemenuhan untuk salah satu kebutuhan dasar itu makanan, tapi juga sudah bisa membuat sebuah upaya atau rencana bagaimana transisi darurat itu dilaksanakan. Pengalaman bagi kami di Forum PRB, terutama saya di beberapa bencana-bencana baik di Palu, di Lombok, di Jogja, di Aceh maupun di Nias, orang yang tidur dalam ruangan yang besar atau di dalam tenda, itu kalau sudah di atas 20 hari ada hal-hal yang tidak nyaman dengan psikologis mereka. Baik. Ada hal-hal yang harus dipikirkan juga terhadap hal-hal lain yang mungkin tidak terbayang sama kita ketika kita tidak pernah melihat bagaimana mereka itu harus saling berinteraksi dalam sebuah ruangan. Ada wanita, ada anak-anak, ada pria dewasa, dan bukan dalam satu keluarga. Nah, ini usulannya bagaimana nanti kita semua, pemerintah terutama sistem komando, memikirkan exit strategi dari tanggap darurat menuju transisi darurat itu sudah memikirkan terhadap orang-orang yang khususnya yang memang berada pada suatu tempat-tempat yang belum dinyatakan baik, walaupun sudah ada, untuk bisa mereka lebih aman. Nah, ini mungkin Bang di studio dan juga di Oke. saja berada. Baik. Bantuan yang paling dibutuhkan untuk saat ini dari pantauan Bang Dayat di lapangan itu apa, Bang? Terutama kalau makanan masih walaupun di tempat yang saya lihat tadi di salah satu tempat saja di Pasaman maupun beberapa tempat di Nagari Kajai sudah ada upaya untuk memberikan bantuan bagaimana mereka bisa mengelola konsumsi sendiri, tapi itu belum juga efektif karena tidak semua punya kompor, tidak semua punya alat masak karena mereka masih di bawah tempat-tempat darurat atau di bawah tenda. Nah, kemudian adalah kebutuhan yang lain bisa selain dari kebutuhan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, ada upaya-upaya untuk kebutuhan psikologis. Kenapa demikian? Pada malam kemarin, kalau saya malam minggu ya, itu jam 2 pagi 4,9, saya merasakan luar biasa besar goncangan yang ada di lokasi gempa, walaupun ke Padang MMI-nya tidak begitu terasa, dan itu menambah trauma bagi masyarakat. Nah, upaya-upaya ini juga jadi sebuah rencana operasi bagi kita semua, terutama di Komando Penanganan Darurat, untuk memberikan pendampingan psikososial kepada para pengungsi, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Batul, masyarakat yang berada di wilayah yang memang berada di daerah patahan itu bisa beradaptasi, karena mereka mungkin tidak akan bisa harus pindah
mereka tidak memungkinkan harus direlokasi. Tapi cuma tanahnya di sana, nenek moyangnya di sana. Nah, apa yang kita lakukan adalah dukungan psikososial. Nah, ini saya dapat informasi tadi dari teman-teman beberapa profesi, dari bidan, nakes maupun perawat. Di Pasaman Barat katanya hari Kamis akan diadakan semacam dukungan pendampingan psikososial. Nah, mudah-mudahan di Pasaman itu juga bisa dilakukan. Jadi di samping pemenuhan kebutuhan dasar, ada juga pemenuhan kebutuhan jiwa, sehingga mereka bisa menerima terhadap apa yang terjadi dan tidak menimbulkan permasalahan baru bagi kita nanti semuanya. Itu Bang. Baik, oke, saya mau kepada Pak Badrul. Pak Badrul, seberapa kuat daya rusak gempa yang ada di daratan ini dan akan berapa lama lagi ini akan terus berlanjut, Pak? Kita akan lanjutkan di segmen kedua. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Detak Sumbar. Kami akan kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Detak Sumbar. Kita masih membahas tema tanggap darurat gempa Pasbar dan Pasaman. Saya kembali kepada Pak Badrul Mustafa. Pak Badrul, ini seberapa kuat daya rusak dari gempa daratan ini, Pak? Dan sampai kapan ini akan terus berlanjut? Baik, jadi mengenai pertanyaan seberapa besar daya rusak dari gempa darat, bisa dikatakan daya rusak dari gempa darat itu besar sekali sebetulnya, tergantung dari magnitudonya dan kedangkalan pusat gempa. Nah, saya sebut kedangkalan, bukan kedalaman ya, karena gempa darat itu bukan dangkal lagi, tapi sangat dangkal. Karena gempa dangkal itu adalah 0 sampai 60 km kedalamannya. Sedangkan gempa darat ini ya, itu biasanya di bawah 30, bahkan seringnya di bawah 20. Nah, yang di Pasaman ini itu kan 10 km ini, ya kan, kedalamannya. Jadi betul-betul sangat dangkal. Untung saja 6,1, ya. Nah, jadi di darat 6,1 itu saja itu sudah cukup besar. Mudah-mudahan tidak ada yang lebih besar lagi. Nah, sebagai contoh, kita ambil gempa di Liwa. Dari mekanisme yang sama, ya, sesar Semangko ini di ujung selatan di Liwa tahun 1994. Itu rel kereta api itu yang terbuat, kita tahu kan, dari besi yang tebal itu bengkok sejauh 3,5 meter. Bayangkan itu. Dan bangunan yang persis berada di jalur utama itu, di rekahan yang panjang yang besar itu ambruk itu, ya kan? Nah, lalu dari sejarah gempa kita tidak tahu ini. Ini segmen yang aktif kemarin itu segmen Sumpurkah atau segmen Angkola? Karena segmen Angkola itu ujungnya itu berimpit dengan segmen Sumpur. Nah, kalau segmen Sumpur ini dari sejarah gempa yang terjadi itu dari catatan itu 6,9 paling tinggi, ya. Nah, sedangkan Angkola itu 7,6. Nah, harap dicatat sekali lagi, kalau gempa darat 6 saja itu besar, apalagi kalau sampai di atas 7, ya kan? Nah, 7,6 misalnya, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Nah, kemudian sebuah gempa itu biasanya diikuti oleh gempa susulan, ya. Nah, semakin besar gempa utama, biasanya semakin lama pula gempa susulan itu berakhirnya. Nah, yang namanya gempa susulan tentu kekuatannya di bawah gempa utama, ya. Nah, gempa susulan itu mungkin dari gempa yang hari Jumat kemarin mungkin sudah puluhan, bahkan lebih dari 100 kali gempa terjadi, tetapi yang gempa yang kebanyakan gempa yang kecil itu dicatat oleh alat pencatat gempa di stasiun pencatat gempa dengan alat seismograf itu, ya, itu dia kan sangat sensitif alatnya itu, sehingga gempa-gempa kecil pun bisa dicatat, tetapi oleh orang tidak terasa, ya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Dayat tadi kalau nggak salah, ya, daya 4,9 atau Pak Sekda tadi mengatakan 4,9 itu terasa, itu jelas. Kalau 4,9 apalagi di daerah yang berdekatan dengan epicentrum gempa itu sangat terasa. Ke Padang mungkin tidak, ya kan? Nah, yang kita rasakan di Padang yang 6,1 dan 5,2 sebelumnya. Nah, itu. Baik, saya kembali kepada Pak Sekda. Pak Mara,
Iya, Pak. Ya, ini sekarang musim penghujan seperti kita lihat di tayangan di sebelah ini. Itu bagaimana dengan tenda-tenda pengungsian dari korban gempa ini, Pak? Ini sama tidak, Pak. Saya dari beberapa anggota saya yang masih pikir di posko ini sudah saya tolong monitor itu seluruh tenda-tenda saudara kita yang di pengungsian. Dan karena live ini saya belum dapat jujur aja. Nah, ini kan tadi di luar itu masih banyak yang dari RC dan BP dan dari kawan-kawan Polri yang ada di luar memonitor bagaimana tenda-tenda saudara kita yang dalam terjadi ini. Tapi mudah-mudahan sudah hampir mereda, Pak. Hampir mereda. Saya belum dapat laporan gimana kondisinya saat ini, Pak. Baik, khususnya di Pasaman, apa yang paling dibutuhkan, Pak? Bantuan apa? Saya sepakat tadi dengan pendapat Pak Dayat tadi bahwa kebutuhan dasar itu penting, sangat penting semua. Nah, ini kondisinya terlihat. Tapi yang pertama itu sebenarnya, mohon maaf, saya mesti bagaimana saudara-saudara kita sholat di mana dia di lapangan yang kondisi cakut seperti ini, yang paling menyakitkan di sini itu, Pak. Kondisi saat ini masih sangat terkendala, seperti berwudu mandi MTK ini bagi kita luar biasa. Tantangannya, saya kira luar biasa tantangannya untuk dapat air bersih. Bagi saya itu semuanya dari air bersih. Kalau makanannya kita bisa, kalaupun lauknya hanya telur, tapi air bersih itu merupakan kondisi yang sangat vital. Baik. Tentang bantuan yang berdatang ke Pasaman ataupun Pasaman Barat ini, saya mau kepada Pak Sekda terlebih dahulu. Pak Sekda, kita tahu bantuan tidak hanya datang dari Sumatera Barat juga, tapi juga dari seluruh teman-teman di Indonesia, mungkin juga ada dari internasional seperti itu. Bagaimana manajemen dari bantuan ini sejauh ini, Pak? Dalam teorinya kami satu pintu, dari lalu posko. Tetapi kenyataannya ada kawan-kawan yang langsung yang kita yang sudah tahu ya sudah, tapi itu tidak akan tercatat di posko kita. Tapi kami sarankan selalu satu pintu, Pak. Tapi nyatanya sampai tadi sore kalau ada yang langsung karena antara posko dengan Simpang Kemalampah itu cukup jauh. Kami coba di kantor wali nggak bisa, Pak, nggak muat, parkir aja nggak muat. Kemudian di sana juga yang paling susah kita mendata ini satu, Pak. Ketika kita bicara tentang perangkat negari atau jorong, istri jorong ada yang meninggal, orang tua jorong ada yang meninggal. Perangkat jorong itu rata-rata rumahnya roboh. Jadi kita dengan pihak wali nggak bisa kita minta ini, minta itu. Justru mereka sekarang terpaksa, cuma walinya sendiri yang susah. Tapi yang paling kami butuhkan sekarang, kalau secara bantuan itu, kami sarankan salah satu pintu. Apa yang masuk pintu kami catat. Jadi sebenarnya juga saya catat itu yang kami lakukan, Pak, sesuai kebutuhan masing-masing. Baik, untuk data yang pasti sekarang sudah ada, Pak, berapa jumlah korban, berapa jumlah pengungsi yang ada sekarang di tempat pengungsian yang di beberapa titik tersebut? Belum, Pak, belum. Ini baru perkiraan kemarin data-data kasar. Data kasar sudah kemarin sore itu sudah dapat 4.407. Itu baru data kasar dan kami verifikasi lagi hari ini. Sudah data kasar 4.407 orang saat ini dalam tenda, tapi dalam 3 hari ini kami kasih kesempatan tim bersama-sama, ada tim itu bisa 5-6 orang mendata sudah by name, by address, dan termasuk kerusakan yang mereka alami, gitu, Pak. Kalau data sementara 4.407 orang. Tapi dari sekian banyak yang belum terdata ini, tidak ada yang terlantar kan, Pak, dari warga kita yang menjadi korban ini? Kami berusaha dengan segala kemampuan, tidak yang terbang, Pak. Saya ulangi, dengan segala kemampuan yang ada pada kami semua, Pak. Kan kami juga dibantu oleh banyak elemen, Pak, termasuk BPBD Provinsi, dari Kabupaten Kota lain, BPBD juga bantu kami, Pak, alhamdulillah. Kami usahakan dengan segala kemampuan, dengan niat baik, karena sakit, Pak, ketika melihat saudara-saudara kita sakit, ini meninggal, ya, luar biasa. Baik, lantas bagaimana cara memanage bantuan yang diberikan sejauh ini, Pak, yang sudah ada tersebut? Karena memang kalau kita mendengar dan juga melihat berita dari berbagai media, banyak
yang bertengkar bahkan berebut terhadap bantuan ini? Kita maklumi aja Pak, bahwa sifat kita mendidik masyarakat kita saat ini memang lagi labil. Kadang-kadang dikit aja dikit udah kemana-mana, padahal tetap usaha dengan sebaik mungkin Pak. Dan yang penting kita bekerja dengan segala kemampuan yang ada, kita berikan buat kita tiap malam, dibantu kawan-kawan semua dari seluruh elemen, termasuk sebagai dari BNI. Saya ke situ, saya ngomong dengan ketua posnya di posko mereka itu di tengah-tengah Jagung Pak. Saya tahu, saya sudah ke situ dengan Bu Risma dan KRS juga. Saya tahu persis di mana kawan-kawan kita PMI juga siap malam membimbing masyarakat kita dengan dapur umum. Tadi siang sudah dipasang beberapa yang agak ini tenda-tenda yang agak baik, tapi kalau belum rumah. Jadi kita bekerjasama dengan segala elemen gimana masyarakat kita layani gitu. Baik. Oke, saya kembali kepada Pak Dayat. Halo Pak Dayat. Ya, tadi kita sempat menyinggung tentang psikologis dan psikis dari para korban ini, Pak. Bagaimana cara recovery dari psikis mereka? Karena memang gempa susulan masih saja terjadi, tentu mereka punya trauma yang mendalam, apalagi banyak keluarga mereka yang juga berpulang karena musibah ini. Baik, beberapa pengalaman yang kita coba, maksudnya beberapa kejadian bencana besar yang menjadi pengalaman bagi kita. Saya pernah di 2004 di Aceh, sampai terakhir di Palu, kemudian di Nias juga, di Jogja. Salah satu obat dari para korban itu, bagaimana bisa memberikan rasa bahwa mereka itu tidak sendiri. Mereka tidak sendiri. Artinya bahwa mungkin ada yang merasa bahwa ini adalah ujian atau cobaan yang mereka dapatkan itu adalah sesuatu hal yang akan ada orang-orang yang peduli, ada yang bersama-sama, orang yang datang memberikan empati. Kemudian rasa peduli itu kalau sudah ditanamkan, termasuk beberapa posko yang tempat pengungsian yang saya temui, ada yang sudah merasa bahwa mereka itu sudah bisa menerima gitu, termasuk juga keterbatasan yang mereka dapatkan. Jadi upaya dari aktor-aktor bencana, terutama di dalam sistem komandan tanggap darurat atau para pelaksana yang melakukan pekerjaan untuk menangani bencana ini pada saat tanggap darurat, itu tidak hanya sekedar memberikan bantuan, tapi juga ada rasa empatinya, ada ruang diskusi yang bisa kita buka gitu. Kadang-kadang menanya kondisi apa segala macam, itu kadang-kadang juga bisa mengobati. Tapi saya yakin bahwa itu sesuatu yang tidak mudah. Orang dalam kondisi tertekan, apalagi sesuatu hal yang tiba-tiba dalam sekian menit rumah mereka hancur, ada saudara mereka yang meninggal, itu sesuatu hal yang tidak mudah. Namun tantangan ini menjadikan sebuah upaya bagi kita, aktor-aktor penanggulangan bencana, terutama yang sudah di-SK-kan oleh Bupati yang bertanggung jawab di dalam hal tersebut, itu bisa memahami kondisi-kondisi. Jadi kita tidak serta-merta hanya bisa menghimbau, tapi juga bisa menyelami dan memahami. Yang kedua, saran yang mungkin bisa lakukan, saya kira Pemkab Pasaman Barat dan Pasaman sudah memikirkan, segeralah ada program untuk pendampingan psikososial. Teman-teman organisasi, profesi di dalam forum PRB itu ada banyak sebenarnya. Seperti yang akan dilakukan nanti di Pasaman Barat pada hari Kamis. Banyak mereka terjunkan, mahasiswa psikolog yang bisa face to face, itu tenda ke tenda, itu bisa diberdayakan untuk melakukan pendampingan. Nah, ketika mereka sudah ada mendapat musibah, tapi mereka merasa sendiri, dan ini akan menjadi masalah-masalah yang berkepanjangan. Tentu saja upaya kita tidak menjadi lebih efektif ketika nanti status tanggap darurat itu dicabut, dengan salah satu indikatornya adalah terpenuhnya kebutuhan dasar. Kita tahu bahwa kebutuhan dasar itu bukan hanya makan dan minum, tetapi juga adalah bagaimana mereka merasa aman berada di tempat-tempat darurat, tapi kehormatan dan privasi mereka itu mereka dapatkan.
Itu Bang. Baik, oke. Saya kembali kepada Pak Badrul. Pak Badrul, Ya. ini Ya. kalau dari analisa, bagaimana aktivitas sesar Sumatera pasca gempa Pasaman? Kedepannya bagaimana ini Pak? Ya, jadi kita berharap gempa yang hari Jumat tanggal 25 yang 6,1 itu sudah merupakan gempa utama ya. Walaupun karena pernah terjadi 6,9 ya, bisa ada kemungkinan di atas itu. Artinya kalau terjadi di atas atau lebih besar dari 6,1, maka gempa-gempa yang sebelum ini adalah gempa pendahuluan namanya ya kan. Nah, tapi kalau feeling saya itu sudah gempa utama ya, karena di darat di atas 6 itu sudah besar itu kan. Nah kemudian biasanya gempa itu pusatnya itu bermigrasi. Bermigrasi itu tentu biasanya ke segmen tetangga. Nah, segmen tetangga dari segmen Sumpur. Kalau ini segmen Sumpur kan, nah, tentu ke atasnya yaitu Angkola dan Barumun. Nah, kalau ke selatannya segmen Siano ya. Nah, kalau segmen Siano ini terjadi terakhir kan 6 Maret tahun 2007. Itu 6,3 atau 6,5. Karena ketika itu dua segmen sekaligus keluar dengan beda waktu 2 jam. Tanggal 6 Maret 2007 itu yang pertama keluar itu segmen Sumani pada jam 10.43. 2 jam berikutnya segmen Siano. Kedua-duanya 6,3 atau 6,5 yang menimbulkan kemudian korban jiwa 70 orang kalau tidak salah dan ribuan bangunan yang rusak dan hancur ya kan. Nah, itu migrasinya ya. Nah, tapi walaupun segmen Suliti di Selatan itu kan melompat dia, itu artinya dari segmen Sumpur ke Suliti melompati 2 segmen itu segmen Siano dan Sumani ya. Barangkali kalau migrasi bisa terjadi juga walaupun kecil ya, tapi yang harap dicatat segmen Suliti ini juga terhitung sudah cukup lama ini tidak keluar ya. Sementara tetangganya segmen Siula itu tahun 1995 itu 7,4 itu. Baik. Itu parah sekali dulu. Nah itu. Jadi ada atau tidak ada gempa yang di segmen Sumpur atau Angkola ini, segmen Suliti yang di Solok Selatan ini juga harus dipersiapkan. Baik. Nah itu tuh. Baik. Apakah dari kejadian ini akan memicu aktivitas gunung berapi, Pak Badrul, baik itu Talamau dan gunung-gunung berapi lainnya di Sumatera Barat ini? Itu bisa saja, mungkin saja ya, karena kebetulan sesar Semangko ini itu kira-kira berimpit dengan pegunungan Bukit Barisan. Nah, di pegunungan Bukit Barisan ini kan ada gunung api aktif yang di Sumatera Barat. Gunung api aktif itu kan ada 3 ya, Gunung Marapi, Gunung Talang, dan Gunung Tandike. Tetapi Gunung Talamau itu yang gunung api tipe B, artinya yang selama 400 tahun tidak ada aktivitasnya. Bisa saja ini memicu ya, bisa saja selama ini dia tertutup selama ratusan tahun, tapi ada retakan, bisa saja dia aktif ya. Nah, karena pusat pergerakan ini, sesar Semangko ini berimpit dengan pegunungan Bukit Barisan, di mana di situ ada gunung-gunung api aktif. Baik. Oke, bagaimana dengan tanah, Pak Badrul? Apakah dengan gempa yang terjadi kemarin kita juga melihat adanya likuifaksi, kelabilan tanah di sana bagaimana setelah gempa ini? Apa perlu diwaspadai juga terhadap longsor-longsor ke depan? Ya, ada dulu orang menyebut sebelumnya ada orang menyebut ada semacam likuifaksi. Sebetulnya itu bukan likuifaksi ya, karena kebetulan di dekat situ kan ada pemandian air panas ya, ada sumber air panas ya. Lalu ada rekahan ya, air panasnya keluar. Lalu juga ada longsoran kemudian masuk ke badan sungai, dibawa oleh sungai sehingga kelihatan semacam likuifaksi. Sebetulnya bukan likuifaksi, tapi tepatnya itu adalah semacam longsor bercampur dengan aliran air, ya semacam mungkin banjir bandang lah, seperti itu.
Oke, lantas bagaimana juga dengan adanya sumber-sumber air panas yang keluar dari beberapa rumah warga dan juga di jalanan tersebut, Bapak? Ya, karena daerah ini memiliki sumber air panas ya, sumber geotermal, dan ini sudah dideteksi oleh terutama oleh rekan-rekan di Dinas SDM ya. Nah, dulu ketika mengungkapkan tentang potensi geotermal di Sumatera Barat, ada kalau tidak salah 16 titik potensi geotermal, dan termasuk di daerah ini ya, di daerah ini. Jadi ketika gempa kemarin terjadi ya tentu ada rekahan. Nah, rekahan-rekahan yang ya di daerah-daerah itu tentu ada juga di rumah penduduk ya. Nah, di situ ada sumber air panas, maka dia naik ya. Oke. Nah, jadi tapi ini tidak memicu. Ada juga sebagian masyarakat mengatakan bahwasanya ini akan memicu seperti lumpur lapindo seperti itu. Kalau lumpur lapindo mungkin tidak, ya mungkin tidak, ya mudah-mudahan tidak. Baik. Mungkin berbeda kasusnya. Oke, Ya. Baik, terima kasih Pak Badrul, terima kasih Pak Dayat, dan juga Pak Sekda telah bergabung di malam hari ini. Sehat-sehat Pak Sekda dan juga masyarakat. Saya mau singkat-singkat closing statement dari masing narasumber, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau bahan evaluasi kita. Dimulai dari Bapak Dayat terlebih dahulu, silakan Pak. Terima kasih. Kita tahu bahwa pelaksanaan penanganan darurat bencana itu tidak bisa sendiri. Kita harus bersama. Kita harus membuka diri, kita harus berkoordinasi, dan kita harus menyamakan persepsi bahwa tidak ada lomba-lombaan, tidak ada gengsi-gengsian, dan tidak ada ego. Siapapun yang terlibat, terutama pemerintah, elitnya itu BPD harus membuka diri, dan siapapun yang ikut di sana juga harus bisa melakukan koordinasi. Karena tidak akan sanggup di negara kita yang luas dan tersebar ini, penuh dengan beberapa ancaman, akan bisa dilakukan oleh satu lembaga, oleh pemerintahnya saja. Baik. Bersama kita kuat dan bersama kita bisa. Baik, bergandengan tangan untuk semua ini ya Pak ya. Baik, dari Pak Badrul, singkat saja Pak. Baik, jadi ini kebetulan ada Pak Kepala BPBD ya, Sekda ya, bahwa kita sudah melihat kerusakan bangunan yang terjadi itu umumnya adalah bangunan yang tidak berwawasan bencana, tidak ramah bencana. Sehingga mulai hari ini ketika pembangunan apapun, baik rumah tinggal, apalagi bangunan untuk kepentingan publik, kantor-kantor, mal segala macam di daerah ini ya, itu harus betul-betul mengacu kepada peraturan bangunan aman gempa. Ya. Terkait dengan izin bangunan. Nah, itu penting sekali Pak. Jangan sampai kita kecolongan lagi. Kalau yang lama oke lah, itu kan bangunan lama ya. Visi orang seperti itu dulu. Oke, baik. Terima kasih Pak Badrul. Dan Pak Sekda, terakhir singkat saja Pak. Apa yang ingin disampaikan? Terima kasih sekarangnya Pak Badrul, Pak Dayat. Bagi saya tambah sebelumnya Pak, bahwa ternyata malam ini sudah 7.539 tidur di tenda. Baru kewenangan di Binjai belum terdata. Bapak yang saya hormati, bagi saya sedikit saja bahwa bencana ini adalah bencana kita semua, adalah bahwa kita bersama-sama kita, karena ini bencana kita yang kita alami saudara-saudara kita. Kami hanya kebetulan dinas di Pemda, Bapak saya hormati, ayo kita bantu masyarakat kita dengan segala potensi yang ada. Dari Pemda satu terbuka, nomor saya juga satu terbuka. Tolong kami tinggi kesamaan pendapat agar ini cepat berlalu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sekda. Tetap semangat dan semoga tetap jaga kesehatan selalu untuk warga Pasaman dan semoga juga diberikan ketabahan atas musibah ini. Saya Oktafril beserta kru yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.